Selamat siang semuanya. Saya Ibrahim Jandriko Lema. Di sini saya akan menjelaskan pemahaman dan argumen saya tentang perjalanan pendidikan nasional. Selamat mendengar. Kontekstualisasi perjalanan pendidikan nasional Indonesia melibatkan pemahaman tentang berbagai faktor historis, sosial, politik, dan budaya yang telah membentuk sistem pendidikan di negara ini dari masa ke masa. Dalam pembahasan ini akan dibahas perjalanan pendidikan nasional Indonesia dari masa prakemerdekaan hingga saat ini. Pada masa prakemerdekaan, pendidikan di Indonesia terutama didominasi oleh sistem pendidikan kolonial yang diperkenalkan oleh pemerintah Hindia Belanda. Pendidikan pada masa itu lebih ditujukan untuk menghasilkan tenaga kerja yang siap dipekerjakan untuk kepentingan kolonial dengan kurikulum yang didesain untuk mendukung kepentingan penjajah. Setelah proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945, pemerintah Indonesia mulai mengambil alih kendali atas sistem pendidikan. Salah satu langkah awal yang diambil adalah dengan menyelenggarakan Konferensi Pendidikan Nasional pada tahun 1946 yang bertujuan untuk merumuskan dasar-dasar pendidikan nasional yang baru. Pada tahun 1947, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa pendidikan adalah hak bagi setiap warga negara Indonesia. Periode selanjutnya, terutama pada masa Orde Lama dan Orde Baru, melihat berbagai kebijakan pendidikan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Salah satu kebijakan yang paling mencolok adalah program wajib belajar 9 tahun yang diperkenalkan pada tahun 1969 oleh pemerintah Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Program ini bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas pendidikan bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun, di sisi lain, sistem pendidikan pada saat itu juga dikritik karena terlalu terpusat dan kurang memperhatikan keberagaman budaya dan lokalitas di Indonesia. Perjalanan pendidikan nasional Indonesia mengalami perubahan signifikan pada era reformasi yang dimulai pada tahun 1998 setelah jatuhnya rezim Orde Baru. Salah satu perubahan besar adalah diberlakukannya otonomi pendidikan yang memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengelola pendidikan sesuai dengan kebutuhan lokal. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan fleksibilitas dan relevansi pendidikan dengan kondisi setempat. Di era globalisasi ini, tantangan baru muncul dalam pendidikan nasional Indonesia. Globalisasi membawa perubahan cepat dalam teknologi dan ekonomi yang mempengaruhi tuntutan terhadap kurikulum dan keterampilan yang dibutuhkan oleh lulusan. Pendidikan vokasi dan kejuruan semakin ditekankan untuk mempersiapkan lulusan agar siap terjun langsung ke dunia kerja. Namun, meskipun telah mengalami berbagai perubahan dan tantangan, pendidikan nasional Indonesia masih dihadapkan pada berbagai masalah seperti kesenjangan akses, kualitas pendidikan yang bervariasi antar daerah, dan kurangnya keterlibatan masyarakat dalam proses pendidikan. Oleh karena itu, upaya terus dilakukan untuk meningkatkan aksesibilitas, kualitas, dan relevansi pendidikan demi mencapai tujuan pembangunan pendidikan yang lebih inklusif dan berkelanjutan bagi seluruh rakyat Indonesia. Itulah penjelasan, pemahaman, dan argumen saya tentang perjalanan pendidikan nasional Indonesia. Terima kasih telah meluangkan waktu terbaik untuk mendengar dan memahaminya. Sampai jumpa.